Hari ini kita akan membahas tentang produksi, salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Jika kita perhatikan di sekitar kita, hampir semua barang yang kita gunakan adalah hasil dari kegiatan produksi. Mulai dari makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, sampai layanan yang kita gunakan setiap hari. Produksi sebenarnya bukan hanya tentang membuat barang, tetapi juga tentang menciptakan nilai dan manfaat bagi orang lain. Dari kreativitas dan keterampilan manusia, sesuatu yang sederhana bisa berubah menjadi sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Karena itu, produksi bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga bentuk kontribusi kita terhadap kehidupan masyarakat. Melalui produksi, seseorang bisa membantu orang lain sekaligus mendapatkan penghasilan. Pada pertemuan ini kita akan membahas dua hal utama yang penting untuk dipahami. Pertama adalah makna produksi. Kita akan melihat bahwa produksi tidak selalu berarti pabrik besar atau mesin-mesin besar. Produksi juga bisa dilakukan oleh masyarakat biasa dengan keterampilan sederhana. Kedua adalah peran UMKM, yaitu usaha kecil yang banyak kita temui di sekitar kita. Walaupun terlihat sederhana, UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Dengan memahami dua hal ini, kita bisa melihat bahwa setiap orang sebenarnya memiliki peluang untuk menjadi bagian dari kegiatan produksi. Ketika mendengar kata produksi, banyak orang langsung membayangkan pabrik besar dengan mesin-mesin yang canggih. Padahal kenyataannya, produksi tidak selalu seperti itu. Produksi bisa berupa produksi barang, yaitu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang yang bisa digunakan. Misalnya kayu yang diolah menjadi kursi, atau kain yang dijahit menjadi hijab. Selain itu ada juga produksi jasa. Produksi jasa tidak menghasilkan barang, tetapi memberikan pelayanan atau keahlian kepada orang lain. Contohnya adalah pengemudi ojek yang membantu orang berpindah tempat, guru yang memberikan ilmu kepada siswa, atau tukang cukur yang memberikan layanan potong rambut. Semua kegiatan tersebut termasuk produksi karena memberikan manfaat bagi orang lain. Cara sederhana untuk memahami produksi adalah dengan melihatnya sebagai cara memberikan solusi bagi masalah orang lain. Misalnya seseorang merasa lapar, maka ada orang yang memproduksi makanan. Ketika orang membutuhkan pakaian, ada orang yang menjahit atau menjual pakaian. Ketika seseorang ingin belajar, ada guru yang memberikan pengetahuan. Ketika orang membutuhkan transportasi, ada pengemudi yang memberikan layanan. Artinya, setiap kegiatan produksi sebenarnya muncul karena ada kebutuhan dalam masyarakat. Semakin baik seseorang memahami kebutuhan orang lain, semakin besar peluangnya untuk menciptakan usaha yang bermanfaat. Di Indonesia, salah satu pelaku produksi yang sangat penting adalah UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah usaha yang biasanya dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Contohnya seperti warung kelontong, pedagang kaki lima, penjual makanan rumahan, atau pembuat keripik. Walaupun skalanya kecil, peran UMKM sangat besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat. UMKM mampu menciptakan lapangan kerja dan membantu banyak keluarga mendapatkan penghasilan. Selain itu, UMKM juga membuat ekonomi di lingkungan sekitar menjadi lebih hidup. Ketika masyarakat membeli dari usaha kecil di sekitar mereka, uang tersebut akan terus berputar di dalam lingkungan masyarakat. Sekarang bayangkan sebuah situasi sederhana. Misalnya kamu memiliki modal Rp500.000. Dengan modal tersebut, usaha apa yang ingin kamu mulai di lingkunganmu? Mungkin ada yang ingin berjualan makanan ringan, minuman kekinian, atau membuka usaha kecil seperti menjual gorengan, keripik, atau makanan rumahan. Yang penting bukan hanya besar kecilnya modal, tetapi ide dan keberanian untuk memulai. Banyak usaha besar yang sekarang kita kenal sebenarnya dimulai dari usaha kecil dengan modal yang sederhana. Sebagai penutup, ada satu pesan penting yang perlu kita ingat. Seringkali orang menunggu sampai memiliki modal besar atau kondisi yang sempurna sebelum memulai usaha. Padahal banyak kisah sukses justru dimulai dari langkah kecil. Yang terpenting adalah keberanian untuk mencoba, belajar dari pengalaman, dan terus memperbaiki usaha yang kita jalankan. Karena pada akhirnya, kita tidak harus menunggu menjadi besar untuk memulai, tetapi kita harus memulai jika ingin menjadi besar.